Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Mami Ameliana yang merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, prodi S1 Kebidanan semester 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang biomekanika. Terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari biomekanika, lalu jenis-jenis biomekanika, yang ketiga, penerapan biomekanika, dan yang terakhir, klasifikasi berdasarkan jenis biomekanika. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Di poin yang pertama terdapat pengertian dari biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran, biologi dan fisiologi. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika kerja merupakan studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan mesin dan material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performasinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Lalu, poin yang kedua, jenis dari biomekanika. Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, general biomekanik. General biomekanik merupakan biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Lalu yang kedua, terdapat okupasional biomekanik yang merupakan berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan dalam sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lalu poin yang ketiga, penerapan biomekanika. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dengan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah fatal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Contoh aplikasi dari biomekanika adalah penetapan berat beban angkatan yang direkomendasikan pada pekerjaan penanganan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah atau lower back pain. Lalu kita masuk ke poin yang keempat, klasifikasi dari jenis biomekanika. Tadi sudah dijelaskan bahwa biomekanika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada general biomekanik. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu biostatics yang merupakan bagian hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Lalu yang kedua ada biodinamik yang merupakan bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Oh ya, maaf ya, ada suara-suara orang dandan apa bahasa Indonesia gitu. Lanjut, kita masuk klasifikasi yang kedua, ada okupasional biomekanik. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, dan otot yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau connective tissue, yakni ligamen, vertical, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanik,
berhubungan dengan kerangka manusia. Lalu klasifikasi yang selanjutnya di poin yang kedua terdapat connective tissue atau jaringan penghubung. Connective tissue atau jaringan penghubung dibagi menjadi 3 bagian, yakni cartilage. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil, contoh sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Cartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai invertebrata disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau pelvic cord. Vertebrate juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, mengada, dan memutar, sedangkan disc berfungsi sebagai peredam gerakan pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Lalu yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara ruas antara tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut-serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau joints. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan sambungan bahu. Lalu ada pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Lalu yang ketiga ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Lalu klasifikasi yang terakhir terdapat otot atau muscle. Otot terbentuk atas fiber atau fibri dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm. Dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Yang pertama, anaerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot berpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contoh, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat atau sprint, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, aerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak dan karbohidrat serta oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Hal tersebut di atas adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karenanya, pada ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk sedapat mungkin dihindari. Pada beban otot statis atau static muscle loads. Yang pertama, oklusi, penyumbatan aliran darah karena tekanan. Misalnya tekanan segi kursi pada
popliteal atau lipat lutut. Lalu yang kedua, bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Baik, sekian video penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.